memunculkan wajah yang ceria, wajah senyum menghadapi tetangga. Cuman kan kadang-kadang kalau tetangganya udah jande aja ceria terus, itu ada harapan yang lain, saudara-saudara sekalian. Orang yang beriman, patokan keimanannya sejauh mana dia berbuat baik kepada tetangga. Lah kalau ngaku-ngaku mah gampang, saya beriman, saya Islam, tapi nyakitin orang, waduh kerjaan dia. Saat kita berbuat baik jemaah sekalian, lalu dibalas dengan keburukan, enggak apa-apa. Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jemaah Masjid Jabal Nur yang dimuliakan Allah, dan khusus Ketua DKM Masjid, pengurus masjid, pengurus lingkungan, Haji Ali beserta yang lain. Semoga kita semua yang hadir pada subuh kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Subuh kali ini kita masuk ke bait yang berikutnya. Akrim lijari thumma dhaifin wasturon aurati ahli dini ta'man taghnamu. Muliakanlah tetanggamu, kemudian muliakanlah tamumu, dan tutuplah auratmu dan aurat orang-orang ahli agama. Niscaya beruntunglah siapa kamu. Ikramul jari, memuliakan tetangga, menghormati tetangga. Ai al-ihsanu ilaihi, atau berbuat baik kepadanya. Bil busra wa talaqatul wajhi, dengan berbuat baik kepada tetangga tersebut diantaranya adalah menampakkan wajah yang ceria, menampakkan wajah yang bercahaya, wajah yang enak dilihat oleh tetangga yang lain. Wa irsalu ta'am, dan diantara berbuat baik kepada tetangga bagi orang yang beriman adalah membagi makanan atau memberikan makanan atau mengirim makanan ilaihi, kepada tetangga tersebut. Wa tuhammilu ma min, wa tuhammilu ma sadru min, dan juga diantara berbuat baik kepada tetangga adalah menanggung perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh tetangga kita. Fa illam yaqdir, kalaupun kita tidak sanggup menanggung perbuatan daripada tetangga kita, ala dzalika, terhadap itu, falyaghfi man adahu, maka cukup tidak menyakiti tetangga. Nah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sikap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, harus berbuat baik kepada tetangga, menghormati tetangga. Karena yang namanya tetangga adalah orang yang pertama yang kita ajak bicara apabila kita mendapatkan sesuatu masalah dalam kehidupan ini. Nah tetangga itu jemaah sekalian, ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Ulama menyampaikan adalah yang namanya tetangga itu 40 rumah, samping, kiri, kanan, depan, belakang. Itu tetangga jauh dan tetangga dekat. Maka semua lingkungan tersebut, maka semua tetangga tersebut harus diopenin, kata orang. Harus berbuat baik kepada mereka. Harus kita berbaik kepada mereka. Jangan sampai ada permusuhan di antara tetangga yang satu dan tetangga yang lain. Apa di antaranya yang disampaikan dalam kitab ini? Al-busyru wa talaqatul wajhi, yakni
menampakkan wajah yang ceria di hadapan tetangga yang lain. Jangan memunculkan wajah kusam, wajah apa sih namanya, yang enak dipandang sama orang, sama tetangga. Ya biar ada utang, penting ceria aja udah. Biar susah makanannya, ya ceria saja sudah. Jangan menampakkan wajah masem menghadapi tetangga. Seakan-akan kalau kita tunjukkan wajah masem terhadap tetangga, orangnya apa? Kayaknya dia lagi enakan sama gua deh tuh. Jadi memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang memunculkan buruk sangka orang lain. Maka kalau kita gunakan hadis Nabi menghadapi orang lain, maka senyumlah, itu bagian daripada sedekah. Memunculkan wajah yang ceria, wajah senyum menghadapi tetangga. Cuman kan kadang-kadang kalau tetangganya udah jande aja ceria terus, itu ada harapan yang lain, saudara-saudara sekalian. Nah jangan. Nah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu kita menghadapkan wajah kita kepada orang dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang penuh senyum, orang itu akan senang melihatnya. Itu sudah bagian daripada sedekah kita. Itu bagian daripada perbuatan baik kita kepada tetangga. Itu diantara yang bisa kita lakukan. Yang selanjutnya yang bisa kita lakukan berbuat baik kepada tetangga adalah wa irsalu ta'am, memberikan makanan kepada tetangga. Dan yang luar biasa adalah barangkali ada tetangga kita yang miskin, ada tetangga kita yang membutuhkan, kan saling menanyakan bagaimana kabarnya, bagaimana kondisi anu, bagaimana sekolah anak segala macam. Siapa tahu dengan hal itu bisa kita saling membantu. Inilah bagian daripada irsalu ta'am, memberikan makanannya. Kata Nabi kan begitu. Kalau kita masak sayur, maka banyakin kuahnya. Nanti kita bisa berbagi. Tentu yang dibagi jangan kuahnya doang, ya kan? Begitu kita bagi sama orang lain, ya gua mau kuahnya doang nih, isinya kemana gitu kan? Nanti tersinggung lagi orang itu. Artinya apa? Begitu Nabi menyampaikan kalau masak sayur banyakin kuahnya agar bisa berbagi sama orang. Asal bisa berbagi kepada tetangga. Lah kalau banyak kuahnya, banyak airnya, lah daging 2-3 kan masuk situ. Nah yang repot kalau masak kagak ada kuahnya. Berbagi udah tinggal ampasan doang. Nah, ini hak-hak kewajiban antara tetangga yang satu dan tetangga yang lain. Dalam urusan wajah saja Pak diatur, dalam urusan berbagi makanan saja diatur, apalagi dalam hal-hal yang lain. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya di antara berbuat baik kepada tetangga adalah wa tuhammilu ma sadra minhu, menanggung perbuatan yang tidak baik oleh tetangga. Artinya apa? Kalau ada tetangga kita yang tidak berbuat baik, maka tetangga yang satu mengingatkan. Mengingatkan itu bagian daripada menanggung perbuatan tetangga walaupun perbuatannya tidak baik. Coba, yang pertama kali orang nanya apa? Tetangga siapa sih itu? Nah, maka tetangga dulu yang dibisikin sama orang. Itu tetangga siapa sih itu? Berisik amat, tetangga siapa sih itu? Nah, maka pada saat ada tetangga kita yang berbuat tidak baik, tetangga yang satu menanggungnya dengan cara mengingatkan tetangga tersebut. Dengan mengingatkan tetangga tersebut, itulah bukti antara satu dan yang lain saling berbuat baik, bukan saling membiarkan kejahatannya. Karena ada orang tuh, ada tetangga yang satu, dia setel musik gede banget, ya kan? Setel musiknya musik rock barangkali, musik dangdut barangkali. Sudah tahu tetangganya nggak senang musik, di setel gede-gedein tuh. Begitu kita tegur, musik kecilin dong. Jawabannya luar biasa. Lah musik saya, tipnya tip saya, suaranya di rumah saya.
iya kan? Yang gedein tangan saya. Nanti tetangga nimpalin juga. Yang musik ente, ya tip ente, rumah ente, tapi kenapa suaranya ke telinga saya? Akhirnya saling serang di situ karena tidak saling menghargai, tidak saling menghormati satu sama lain. Sebab pada saat tetangga yang pertama kali kena sesuatu adalah, maka tetanggalah yang akan pertama kali menyaksikannya, apalagi hidup sebatang kara. Masya Allah, tetangga tuh yang pertama kali. Tetangga dekat lagi, samping rumah lagi, bukan yang jauh, bukan yang 2 kilo 3 kilo. Yang repotnya adalah berbuat baik sama yang jauh-jauh samping rumah musuhan. Begitu kena musibah, apa hubungan yang jauh dulu? Tetangga rumah dulu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Minimal jamaah masjid dulu, ya. Minimal jamaah masjid dulu. Maka kalau ada jemaah yang datang tuh, apa kabar? Gimana kabar anu? Gimana kabar anu? Begitu ada masalah, kita giring sama-sama, kita bantu dia. Inilah bukti hidup kebersamaan dalam satu komunitas, di dalam tetangga satu sama lain. Fa'ilam yaqdir ala dzalik, seandainya tidak bisa dan tidak sanggup menahan, menanggung urusan tetangganya yang berbuat tidak baik tersebut, fal yakfi man an adahu, maka cukup tidak usah menyakiti tetangga. Tidak usah menyakiti tetangga. Artinya apa? Kalau kita tidak bisa menasihati tetangga tersebut, atau sudah kita nasihatin dia, ternyata nggak manut atas nasihat kita, nggak usah disakitin dia, biarin aja, gitu kan? Yang repot, sialan banget dah, udah gua ingatin malah musuhin gua. Biarin aja. Yang penting kita sudah ingatin, nggak usah berbuat yang menyakitkan kepada tetangga. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hal itu, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hadis Nabi dalam kitab ini, ahsin mujawarata an jawaraka takun muslimah. Berbuat baiklah kepada tetangga dengan cara memperlakukan yang baik kepada tetangga tersebut, takun muslimah, niscaya kamu akan jadi orang Islam. Artinya apa? Ada kaitan antara keislaman kita sama berbuat baik kepada tetangga. Kenapa? Karena Islam itu mengajarkan bukan hanya hubungan dengan Allah, tapi juga hubungan sesama umat manusia. Dalam Islam bukan hanya hubungan sesama umat manusia, sampai-sampai ada urusan kita dengan alam dan sekitarnya ini. Bagaimana sikap kita kepada binatang, bagaimana sikap kita kepada tumbuh-tumbuhan, bagaimana sikap kita kepada lingkungan, kepada benda mati sekalipun diajarkan, apalagi sikap kita kepada tetangga. Menjadi bagus keislamannya kalau kita bagus kepada orang lain, wabil khusus tetangga. Kan dalam hadis Nabi ada kalimat, orang Islam itu adalah orang yang bagaimana lisan dan tangannya menyelamatkan saudara muslim yang lain. Jadi orang Islam adalah akan diukur bagaimana akhlaknya, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada orang lain. Menjadi luar biasa keislamannya bagaimana akhlaknya kepada orang lain, bagaimana lisannya tidak menyakiti orang, bagaimana tangannya tidak menyakiti orang. Maka disitulah ukuran keislamannya. Jemaah yang dimuliakan Allah, akan menjadi bagus keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia memperlakukan orang lain. Dan itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan sesama muslim, jangankan tetangga dekat, baginda Rasul, jemaah sekalian, orang kafir sekalipun, orang yang memusuhinya sekalipun, orang yang menyakitinya sekalipun,
dibaikin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ada orang yang meludahi Nabi, ada orang yang mencaci maki Nabi, ada orang yang mengumpat Nabi, Nabi tidak membalasnya, Nabi malah memberikan makanannya, Nabi malah mendatanginya. Dengan akhlak yang demikianlah yang membuat orang yang keras hatinya tersebut untuk tunduk dan patuh mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka bisa masuk ke dalam agama Islam. Kita lihat jemaah sekalian, ada wanita tua Yahudi dalam kisahnya kan, wanita tua Yahudi yang suka diusuapin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyuapinya dengan lemah lembutnya, dengan akhlak yang penuh kasih sayang, dan yang luar biasa. Pada saat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuapinya, wanita tersebut menghina baginda Rasul. Menghina baginda Rasul. Rasul ngebalas enggak? Enggak, masih disuapin. Masih disuapin. Dan yang hebatnya adalah perbuatan ini dilanjutkan oleh sahabat Nabi, dan cara menyuapnya tidak sama dengan baginda Rasul. Ditanyakan, siapa ini? Saya orang yang biasa menyuapkan kamu. Bukan, dia tidak kasar seperti ini. Baru disampaikan, yang biasa menyuapkan kamu selama ini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sambil disuapin, sambil mencaci maki. Masuk Islam lah wanita tua tersebut. Coba kalau kita tetangga miskin amat, lah kita suapin setiap hari, pas kita antarin, gila loh, kurang ajar loh, lah kita apa itu orang? Lah kita cecek itu orang. Tapi baginda Rasul enggak begitu jemaah sekalian. Yang mengikuti akhlaknya baginda Rasul enggak begitu sikapnya. Kalau kita tidak bisa menanggung sesuatu yang dihadapi oleh tetangganya, minimal kita jangan menyakiti tetangga. Nah, ini bagian daripada akhlak kita, contoh orang yang beriman kepada Allah. Bahkan enggak sampai di situ hadis Nabi dalam kitab ini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Orang yang beriman, patokan keimanannya sejauh mana dia berbuat baik kepada tetangga. Lah kalau ngaku-ngaku mah gampang, saya beriman, saya Islam, tapi nyakitin orang, waduh kerjaan dia. Itu menjadi mursid pengakuannya jemaah sekalian. Yang dibutuhkan adalah akhlak yang mulia, dengan cara kita berbuat baik kepada tetangga, kepada orang lain, dan itulah patokan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tetangga itu hamba Allah, orang Islam, umatnya baginda Rasul, kita juga umatnya baginda Rasul, sesama umat baginda Rasul. Tidak boleh ada yang tersakiti di antara satu dan yang lain. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadithi, di dalam kitab ini ada kelanjutan pembahasannya, dan di dalam hadis Nabi, man arada ay yuhibballahu fa alaihi bisidqil hadith wa ada'il amanah wa alla yu'dhi jarahu. Wa fihi aidan anna al-jara al-faqir yata'allaqu bi jari hilghani. Ada hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang ayyuhibbahullah, yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, fa alaihi bisidqil hadithi, maka hendaklah mengucapkan ucapan yang baik, wa adail amanah, dan menyampaikan amanat, wa alla yu'dhi jarahu, dan tidak menyakiti tetangganya. Akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tiga hal. Yang pertama, fa alaihi bisidqil hadithi, maka hendaknya mengucapkan ucapan yang baik kepada siapa? Kepada tetangga minimal.
Mengucapkan kalimat yang baik kepada tetangga ini bagian daripada perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adail amanah, dan menyampaikan amanat kepada siapa? Kepada orang yang berhak menerimanya, minimal amanat kepada tetangga. Bagaimana amanat kepada tetangga? Memberikan hak-haknya tetangga, memberikan kewajiban-kewajiban tetangga. Ini bagian daripada orang yang menyampaikan amanat. Dan yang ketiga, wa alla yu'dhi jarahu, dan tidak boleh menyakiti tetangga. Kalau ini kita lakukan, maka mengundang cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa fihi aidon, dan di dalam hadis yang lain juga, annal jaral faqira, sesungguhnya tetangga yang miskin, yata'allaqu bi jarihil ghani, bergantung kepada tetangga yang kaya. Masya Allah. Tetangga yang miskin, tetangga yang tidak berpunya, menjadi tanggungan daripada tetangga yang kaya. Dan disitulah amalan tetangga yang kaya tersebut. Bersyukur kalau kita punya tetangga yang miskin, kita bisa membantunya, membantu memberikan makanannya, membantu memberikan keringanan dalam urusan-urusannya. Nggak usah dulu cari yang jauh-jauh, tetangga dulu yang kita urus. Ini patokan kita beriman kepada Allah. Dan kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada tetangga. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ilmunya, ini pencerahan dari kitab Syu'abul Iman ini. Ini pencerahan dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan kita selama ini, jemaah sekalian? Kalau selama ini kita saling bersinggungan sama tetangga, saling bermusuhan sama tetangga, kita minta maaf dan kita tidak akan menyakiti tetangga lagi. Karena ini bagian daripada patokan tolak ukur kita beriman atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita berbuat baik, jemaah sekalian, lalu dibalas dengan keburukan, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting kita tidak membalas dengan keburukan. Saat kita berbuat baik sama orang lain, malah kebaikan kita dibalas dengan keburukan, enggak apa-apa. Kalau kita membalasnya, ya satu-satu namanya. Kita berbuat baik sama tetangga, kita malah lalu kita dibalas dengan keburukan, kita balas dengan keburukan juga, satu-satu namanya. Karena kita nggak mau satu-satu, kita pinginnya lebih. Bagaimana caranya? Saat kita berbuat baik kepada dia, malah dia berbuat buruk kepada kita, itu namanya 1-0. Tinggi kita daripada dia, karena dia telah menyakiti kita. Terus kita menyapanya, terus kita menebarkan kebaikan, menebarkan kesenyuman. Inilah bagian daripada hak-hak antara tetangga yang satu dan tetangga yang lain.